Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Verse 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Verse 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan sesudah itu memikulkannya. Memikulkan atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Verse 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya sendiri anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Verse 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Verse 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Verse 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Verse 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Verse 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Let's pray together. Mari kita berdoa. Lord God, you are our good shepherd. Tuhan Allah kami, Engkaulah gembala kami yang baik. You are our good heavenly Father. Engkau adalah Allah Bapa kami di surga yang baik. Yet we come to this text, Kami datang di dalam teks ini, this very difficult passage in your word, dan ini mungkin menjadi satu pasal yang susah bagi kami mengerti. and there are questions that immediately raise in our minds. Dan ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kami. What were you doing, Lord? Apa yang Kau lakukan Allah? Lord, help us to understand. Bantulah kami untuk bisa mengerti. Help us to see and read with eyes and ears of faith. Bantulah kami untuk bisa membaca, mendengarkan, dan melihatnya dari kacamata iman. Help us to always confess, Bantulah kami untuk kami bisa selalu menyatakannya kepadamu. no matter how it seems to us, Apapun yang terlihat di dalam mata kami,
bakal baik. In my name we pray. Dalam namamu yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. We all go to God, turn to God, wanting something. Kita pergi kepada Allah, berdoa kepada Tuhan karena kita menginginkan sesuatu. We bring our needs to Him in our prayers. Kita menyatakan kebutuhan kita di dalam doa-doa kita. We open Scripture to see, to read, to have God speak into our specific circumstances. Kita membuka Alkitab kita untuk kita supaya tahu gitu ya apa yang Tuhan mau bilang melalui hidup kita di dalam situasi kita sekarang. That's natural, Dan itu sesuatu yang natural even appropriate. dan mungkin bahkan baik. But that also means that when we turn to Scripture, Tapi itu juga berarti ketika kita membaca Alkitab, we tend to look for an immediate application directly to ourselves. kita langsung mencari apa sih aplikasi yang nyata yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. From this passage, Dari pasal ini, the question that immediately comes to our mind, pertanyaan yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah, what is God telling me to sacrifice? apa yang Tuhan sebenarnya ingin supaya saya bisa korbankan? What is God telling me to surrender to Him? Apa yang saya harus serahkan kepada Tuhan melalui pasal ini? Yet that is not the main thrust of this passage. Ya, tetapi itu bukan hal yang utama di dalam pasal ini. In this passage, like in many other passages in the Bible, Di dalam pasal ini, sebagaimana pasal-pasal lainnya dalam Alkitab, the key is in the refrain. kuncinya adalah di bagian pengulangan-pengulangannya. You all know what a refrain is in a song. Dan kita tahu gitu ya, kalau di lagu ada ref, The chorus. di refnya. The refrain tells us the main message. Pengulangan-pengulangan yang ada di dalam pasal ini, yang itulah pesannya. But before we get there, Tetapi sebelum kita sampai di sana, there are just a few things we need to notice first. kita harus perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Notice that right away, Mari kita perhatikan bahwa langsung kita bisa lihat, we are told that God was testing Abraham. kita tahu bahwa Abraham sedang mengetes, Allah sedang mengetes Abraham. Verse 1, Ayat pertama. the whole episode, this whole thing was a test. Jadi satu pasal ini itu adalah sebuah tes. It's very rare in the Bible that explicitly says that God was testing someone. Sangat jarang di Alkitab bahwa Allah itu sedang mengetes orang dan itu langsung tertulis. So we need to pay attention that God was specifically testing Abraham. Jadi kita harus perhatikan bahwa Allah memang secara khusus sedang mengetes Abraham. The second thing we need to notice, Hal kedua yang harus kita perhatikan, once you learn what the test is, ketika kita belajar tes yang dilakukan itu seperti apa, you already know the outcome, kita sudah tahu hasil akhirnya. even without reading the rest of the story. Bahkan mungkin sebelum kita membaca keseluruhan pasal ini, You already know Isaac is not going to be sacrificed. kita tahu bahwa Ishak tidak akan dikorbankan. How do you know? Bagaimana kita bisa tahu? Well, because the Israelite people exist. Karena orang Israel ada. The Israelites are the children of Abraham through Isaac. Orang Israel adalah anak keturunan Ishak dari Abraham. So if you look at the very end of the chapter, the verses I did not read, Jika kita lihat di ayat-ayat di dalam pasal ini yang tidak kita baca, verses 20 to 24, ayat 20 sampai 24, so maybe we can get thank you very much. So there's a list of names. dan di situ ada banyak nama. It's a report about Abraham's brother Nahor having children. Di situ menyatakan bagaimana keturunan Nahor saudara Abraham. Why is this here? Kenapa ada di sini? Well, the connection is in verse 23. Dan hubungannya ada di 23. Bethuel fathered Rebekah. Betuel memperanakan Ribka. Who's Rebekah? Siapa Ribka? Rebekah is Isaac's future wife. That's the connection. Ribka adalah istri masa depan Ishak. The grandmother of the first Israelites. Nenek dari generasi pertama orang Israel. Isaac did not die and will marry and have children just as God promised. Ishak tidak akan mati, ia akan menikah dan ia akan punya keturunan sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Abraham. So when we go to this text, Jadi ketika kita ke teks ini, pasal ini, it's a bit strange, isn't it? agak aneh gitu ya sepertinya. We know it's a test Kita tahu ini adalah sebuah tes and we know its outcome. dan kita sudah tahu hasil akhirnya. But even more
notice Tetapi hal yang lebih penting dari itu kita harus perhatikan that the main point is made explicit in the refrain. dan poin yang jelas, poin sesungguhnya itu dinyatakan di bagian pengulangan-pengulangannya. What phrase, what message is emphasized in the refrain? Di dalam pengulangan-pengulangan itu pesan apa sih yang dinyatakan di dalamnya? The Lord will provide. Allah akan menyediakan. That's the main passage. That's the main message of this passage. Dan itulah pesan utama dari pasal 22 ini. The refrain is not Abraham was faithful. Dan pengulangan-pengulangan yang dinyatakan dalam pasal ini bukan soal Abraham itu setia. The refrain is not Abraham obeyed even to the point of sacrificing Isaac. Bukan tentang bagaimana Abraham taat sampai kepada titik dia mengorbankan anaknya. The refrain is not Abraham passed the test. Dan bukan soal Abraham yang lolos dari tes itu. That's not the refrain Dan itu bukanlah hal yang diulang. because that's not the main message of this passage. Karena itu bukanlah pesan utama dari pasal ini. The Lord will provide. Allah akan menyediakan. That's the refrain. Itulah pesan utamanya. This is not an inspiring message about Abraham's strength of character or his faithful obedience. Di pasal 22 ini bukan seperti kisah inspirasi Abraham gitu ya, tentang kekuatannya dan imannya. I guess this December there's going to be a new movie on Netflix about Mary, the mother of Jesus. Kayaknya di Desember ini bakal ada film gitu ya tentang Ibu Yesus Maria. If you see the trailer, it's all about Mary's faith. Kalau kita lihat trailernya itu semua tentang kesetiaan imannya Mary. That's what people don't understand when they don't read scripture with eyes of faith. Dan itulah yang membuktikan bahwa kita tidak membaca Alkitab itu dengan kacamata iman. This passage and the whole of the Bible is a testimony to God's goodness and faithfulness. Dari pasal ini dan keseluruhan Alkitab itu menyatakan bagaimana Allah itu setia dan Allah itu baik menyediakan. However hard the test is, Seberapa sulitnya tes itu, God does not fail to keep his promises. Allah tidak pernah gagal dalam mewujudkan perjanjiannya. However desperate your life gets, Seberapapun susahnya hidup kita, God would never cancel his work, what he is doing, his covenant. Allah tidak akan pernah membatalkan apa yang ia sedang lakukan dan membatalkan janji-janji yang ia sudah nyatakan. A few days ago, I was part of a school event right here in this room. Beberapa hari lalu Pak Arif itu ikut acara sekolah. We sang a song called Find Us Faithful. Ada lagu yang dinyanyikan yaitu berjudul Find Us Faithful. The refrain of that song goes like this. Refnya seperti ini. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, biarlah semua yang berjalan di belakang kita menemukan kita setia. May the fire of our devotion light their way. Semoga kesetiaan devosi-devosi kita itu menerangkan jalan mereka. May the footprints that we leave lead them to believe. Semoga jejak-jejak yang kami tinggalkan itu membawa mereka kepada kepercayaan. And the lives we live inspire them to obey. Dan hidup yang kami hidupi adalah hidup menginspirasi mereka untuk taat. That's fine Itu baik. as long as Selama the main refrain of our lives is the Lord will provide. selama apa yang selalu diulang di dalam hidup kita adalah tentang Allah yang menyediakan. The refrain of our lives must go. Di dalam hidup kita, refrainnya itu harusnya seperti ini. Oh, may all who come behind us find God faithful. Semoga yang datang setelah kami menemukan bahwa Allah itu setia. May the fire of God's word light their way. Semoga api dari firman Allah itu menerangkan jalan mereka. May the footprints that we lead them to believe Semoga jejak yang kami tinggalkan memimpin mereka kepada kepercayaan. that the Lord will provide. Kepercayaan akan bahwa Allah akan menyediakan. That has to be what inspires all of us to obey. Dan itulah yang seharusnya menginspirasi kita untuk taat kepada Tuhan. The problems that we have, the dissensions we have with one another, the fact that we don't treat one another very well, all comes from the fact that we don't cling to the fact that the Lord will provide. Ketika kita tidak bersandar berpegang kepada fakta di mana Allah akan menyediakan, itu semua mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengasihi, dan bagaimana kita dealing dengan orang lain. That was the same message of this passage for the first people to hear the story. Dan pesan ini adalah pesan yang sama gitu ya kepada orang yang pertama kali mendengar pasal ini, The Israelites themselves. yaitu bangsa Israel sendiri. Moses told them this story Musa memberitakan cerita ini kepada mereka. because God put
self-sacrifice. Karena Allah membawa mereka kepada situasi-situasi yang mirip. If you remember, just before the Exodus, Jika kita ngeh gitu ya dari saat keluaran, saat kita keluaran, God sent plagues on Egypt. Tuhan membuat tempat di Mesir. The final plague was that God would put to death all the firstborn. Di kutuk yang terakhir itu Allah menyatakan bahwa Allah akan membunuh semua anak sulung. Friends, you need to hear this. Kita perlu mendengarkan hal ini. God put to death the firstborn. Allah membunuh semua anak sulung. The only people, the only houses Di who would not suffer that plague rumah-rumah yang tidak akan terkena oleh kutuk itu are all the Israelite houses, hanyalah rumah-rumah orang Israel, which of course had some non-Israelites living in them, dan mungkin di sekitarnya ada orang-orang Mesir, houses that had the blood of a lamb on its doorposts. rumah yang ada darah domba di depan pintunya. In other words, Dengan kata lain, just as God did with their fathers, bagaimana Tuhan melakukannya dengan Allah, God provided a way bagaimana Tuhan melakukannya dengan bapa mereka, Tuhan akan menyediakannya so that the firstborn children would not be killed supaya anak sulung mereka tidak dibunuh, in order for God's covenant purposes to continue. Itu adalah cara Tuhan untuk supaya janjinya itu tetap terlaksana. We all need this passage, Kita semua membutuhkan pasal ini first and foremost, yang terutama, not to see what we are being asked to sacrifice, bukan tentang bagaimana kita harus mengorbankan apa, but to see that God's covenant to his commitment is unshakable. tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan itu tidak pernah goyah akan menyatakan janjinya dan mengenapinya. That God will provide whatever is needed to fulfill his covenant. Dan Tuhan akan menyediakan bagaimanapun itu caranya, apapun yang kita butuhkan. So that's where we have to start. Dan itulah titik awal kita. Now we can get into the test itself. Dan kita akan mulai membahas bagaimana tes itu terjadi. And specifically, what did God provide? Dan secara khusus apa yang Tuhan sediakan? God provided the ram. Tuhan menyediakan domba jantan. The ram to be sacrificed. Domba jantan yang akan dikorbankan. And the key to the ram is that it is a substitute. Dan yang harus kita perhatikan adalah domba jantan ini adalah pengganti. Many people ask, why are Christians so obsessed with sacrifices and with blood? Mungkin banyak orang yang bukan Kristen itu bertanya kenapa kita tuh sangat terobsesi dengan yang namanya pengorbanan darah. It's not that we're obsessed with blood. Bukan karena kita terobsesi dengan darah itu sendiri, It's that blood sacrifices is God's way of teaching tetapi pengorbanan darah itu adalah pengajaran Tuhan that the wages of sin is death. tentang bagaimana upah dosa adalah maut. That every sinner, even someone as faithful as Abraham, deserves to die for their sins. Bagaimana setiap orang percaya bahkan seperti Abraham pun itu layak untuk menerima hukuman. And the only way for any sinner to avoid death Dan satu-satunya cara bagaimana kita para pendosa itu bisa terlepas dari konsekuensinya, the only way that murderers and thieves like you and me to be saved dan satu-satunya cara bagaimana para pembunuh dan pencuri seperti kita itu bisa diselamatkan is if there is a substitute. hanya oleh karena ada pengganti kita. But this passage, Tetapi dalam pasal ini and every other passage about sacrifices in the Bible, dan semua pasal yang ada di dalam Alkitab yang tentang pengorbanan also teaches that animal blood is not enough. juga mengingatkan pada kita bahwa darah binatang itu tidak ada gunanya untuk kita. No animal, Tidak ada satu binatang pun, however beautiful or valuable, seberapa indahnya atau berharganya binatang itu, can pay for your sins. yang bisa membayar dosa-dosa kita. The animal has nothing to do with you or your sins. Binatang itu tidak ada urusannya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. And this is why Dan itulah mengapa Christ's death on the cross was absolutely necessary. dan itulah mengapa pentingnya Kristus ada di kayu salib. As God himself taking on human flesh, Sebagaimana Allah mengambil rupa manusia, Jesus is the only one who can be our substitute. Yesus adalah satu-satunya yang bisa menjadi pengganti kita. If there was any other way, Kalau misalnya pun ada cara lain, then the cross is horrifically
Maka salib yang dijalani oleh Yesus itu benar-benar mengerikan. If there was any alternative way for our sins to be paid, Kalau misalnya pun ada alternatif lain untuk supaya dosa kita itu bisa dibayarkan, then the cross was an unnecessary act of an evil God towards his son. salib yang Yesus jalani itu adalah bentuk seorang ayah yang sangat kasar kepada anaknya. If God sacrificed his own son without absolutely having to do so, Kalau misalnya Allah mengorbankan anaknya yang tunggal tanpa sebenarnya harus melalui hal itu, then the cross was the worst abuse of an abusive father. dan maka salib adalah suatu bentuk kengerian dari seorang ayah. But Tetapi if the cross was the only way God to save sinners, kalau misalnya salib adalah satu-satunya cara supaya menyelamatkan kita para pendosa, and maka since God can even raise his son from the dead, dan saat hanya Tuhan yang bisa membuat anaknya bangkit lagi dari kematian, then every time we who have been saved, every time we look at the cross, maka setiap kali kita melihat salib, we should rejoice. kita harusnya bersuka cita. We should rejoice the way Abraham and Isaac must have rejoiced when they saw the ram God provided. Kita seharusnya bersuka cita sebagaimana Abraham dan Ishak tuh sadar gitu ya, ketika bahkan Ishak tidak harus dikorbankan. Can you imagine the relief when they saw the ram? Coba kita bayangkan bagaimana leganya mereka ketika tahu ada penggantinya. Can you imagine their gratefulness and their joy when they saw the substitute for But- Isaac? Dapatkah kita bayangkan bagaimana sukacitanya, leganya mereka saat mereka melihat ada penggantinya, Ishak. Jesus said many things about Abraham. Allah menyatakan banyak hal tentang Abraham. One of them was this: Salah satunya adalah ini. Abraham rejoiced that he would see my day. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari. Through this test, Melalui tes ini, Abraham received unique insight into the way of salvation through Jesus. melalui tes ini Abraham jadi ngeh gitu ya, satu hal tentang pengorbanan yang mungkin yang akan dilakukan oleh Yesus di masa depan. Abraham saw the only as a shadow, Dan mungkin Abraham hanya lihat itu secercah sebagaimana bayangan. that at some point God would sacrifice not just animals, but a son. Tetap pada satu waktu nantinya Allah akan mengorbankan bukan binatang tapi seorang anak. Abraham got to see a very small glimpse of God's heart, Abraham dapat melihat sedikit gambaran bagaimana hati Tuhan itu. of God's anguish as a father sacrificing his son, Dan Abraham bisa melihat penderitaan seorang ayah ketika melihat anaknya yang harus dikorbankan. of God's love for sinners that he would do that. Dan Abraham pun melihat bagaimana Allah itu sangat mengasihi para pendosa. And as Abraham already saw, Dan apa yang Abraham sudah lihat, God is always the one to provide the lamb that we need. bahwa menyatakan Allah itu yang akan selalu menyediakan domba yang kita butuhkan, It's not us. bukan kita. We are not the ones to provide what is needed to pay for our sins. Kita bukan pihak yang harusnya menyediakan, yang bisa menyediakan pengganti untuk dosa-dosa kita. God provided the substitute. Allah lah yang menyediakan penggantinya. And now that we have that main point in focus, Setelah kita melihat kepada satu hal ini, we can see more of the rich picture of what Jesus has done for us. kita bisa melihat dengan lebih kaya lagi bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Look at what Abraham did here. Mari kita lihat apa yang Abraham lihat di sini. Abraham does everything up to actually sacrificing Isaac. Abraham melakukan semuanya sampai pada titik dia mengorbankan Ishak. He cut the wood, Ia memotong kayunya, he took the knife and the fire, bawa apinya dan bawa pisaunya. he led Isaac up the mountain. Dia membawa Ishak sampai ke puncak gunung Then once up on the mountain, dan sampai pada titik tempat pengorbanannya. he built the altar. Ia membuat altarnya, He put down the wood. dia menaruh kayunya, He went all the way up to tying up Isaac and laying him down on the wood ia melakukan semuanya sampai Ishak diikat dan ditaruh di atas kayu. and taking the knife in his hand, just as God commanded to sacrifice his son. Dan sampai kepada mengeluarkan pisau sebagaimana yang disarankan dalam mengorbankan sesuatu di altar. All this points to how Jesus obeyed all of God's commands perfectly. Dan ini menguji kepada bagaimana Kristus taat kepada segala yang Allah perintahkan itu secara sempurna. This is what we call Jesus' active obedience. Inilah yang kita sebut dengan ketaatan aktif Yesus. And his perfect obedience Dan ketaatan
filled with every time we fail and every time we fall. Catatan kita itu hanya isinya bagaimana kita jatuh dan gagal lagi dan lagi. But with Jesus as our substitute, Tapi sebagai Yesus pengganti kita, our record also says catatan kita tuh ada satu hal lagi. this one has the perfect obedience of God's Son. Satu orang ini punya ketaatan yang sejati dari anak Allah. Why doesn't this affect us more? Kenapa itu tidak mempengaruhi kita lebih lagi? Why doesn't this move us more? Kenapa berita sukacita ini tuh tidak menggerakkan kita lagi? Why don't we rejoice the way Abraham and Isaac must have rejoiced when they looked at the substitute? Mengapa kita nggak bersukacita seperti Abraham dan Ishak ketika tahu ada penggantinya? Where partly it's because we know it, but we don't own it. Mungkin sebagian dari itu adalah karena kita tahu, tetapi kita tidak benar-benar menghidupinya. Own the fact that Jesus is your substitute if you are in Christ. Hidupilah gitu ya, sebagaimana Allah itu pengganti kita dengan realitas seperti itu. Own the fact that God counts to you the perfect obedience of His Son. Hidupilah sebagaimana Allah datang kepada kita dengan ketaatan anaknya yang sempurna. Get in the habit of making the gospel specific to you. Kita bangunlah sebuah kebiasaan untuk supaya kabar sukacita itu relate dengan kita. Because of Jesus, Karena Yesus, God says, Allah berkata, Amy Hidayat, this is just for example, seperti itu Yesus contohnya adalah Amy Hidayat, that's my wife, itu nama Miss Amy, istri Pak if Adi. you don't know, yeah. She has the perfect obedience that Jesus had. Beliau punya ketaatan yang sempurna yang Yesus miliki. Because of Jesus, Karena Yesus. Marciano Elia Orunto. Marciano Elia Orunto. Thank you, Marciano. I did not ask anybody beforehand, as you can tell. God says, this is my beloved Son, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, with whom I am well pleased. kepadanya aku. Because of Jesus. You're laughing, but you need this. You need to own this. Put your name in there. Karena Yesus kita harus benar-benar menghidupi hal ini, tidak hanya kita tahu, tapi benar-benar bersukacita akan hal ini dalam hidup kita. So that's Jesus' active obedience. Dan itulah ketaatan Yesus yang sangat aktif. And then there's Isaac. Dan kita sekarang ke Ishak. Abraham did a lot of the action. Abraham yang banyak melakukan sesuatu. With Isaac, the actions were done to him. Right? Kepada Ishak, hal-hal itu dilakukan kepadanya. Starting in verse 3, Dari ayat yang ketiga, he was taken up the mountain. Ishak dibawa ke atas gunung. The wood was laid on him. Kayunya ada bersama dengan dia. He is tied up. Kemudian dia diikat. He is laid on the altar on top of the wood. Kemudian ia ditaruh di atas altar itu, di atas kayu. And this, again, points to what was done to Jesus at the cross. Ini juga menguji kepada apa yang Kristus lakukan di dalam kepada salib. Jesus was taken up a mountain to be sacrificed. Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk dikorbankan. Jesus was tied up to the wooden cross. Yesus diikat pada kayu salib. Jesus was pierced by sharp objects. Dan Yesus ditusuk dengan benda yang tajam. This is what we call Jesus' passive obedience. Dan inilah yang kita sebut dengan ketaatan pasif Yesus. In being put to death on the cross, Dan dimatikan di kayu salib, Jesus took the punishment we deserve as our substitute. Yesus menanggung semua konsekuensi yang seharusnya kita alami. Again, for this amazing good news to move you and change you and cause you to rejoice, you need to own it. Dan tapi kita benar-benar harus menghidupinya untuk ini tuh benar-benar bisa menjadi suatu kabar yang sangat membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Don't worry, I'm not going to say any more names. Paling nggak akan sebut lagi nama-nama. But you need to put your own name in there. Tapi kita harus benar-benar menyatakan nama kita, memberikan nama kita di situ. Because Jesus was sacrificed for me, Karena Yesus sudah berkorban untuk saya, fill in your name. isi nama Anda sendiri. I do not have to bear the punishment for myself. Saya tidak harus menanggung konsekuensi akan dosa-dosa saya. The only comfort in death Satu-satunya kenyamanan yang di dalam kematian is a comfort that only Christians have. hanyalah kenyamanan yang dimiliki oleh orang Kristen. Only people in Christ can say with certainty, Hanya orang di dalam Kristus yang bisa bilang dengan yakin, because Jesus died in my place, karena Yesus mati menggantikan tempatku, I will
live forever with him in joy. Aku akan hidup selamanya dengan ia dengan sukacita. Every school year, there are several deaths in our communities. Kita mungkin bisa gitu ya, berapa di setiap tahun tuh ada aja kita kematian. Death is very much a part of life no matter where you are. Dimanapun kita berada, kematian itu selalu menjadi bagian dari hidup kita. Very recently, the father of Paadi, one of the principals here, as the Aboger passed away. Yang baru-baru ini terjadi adalah kematian ayah dari Pak Adi, kepala sekolah SD, salah satu kepala sekolah SD. But we can say with confidence, because this man was in Christ, Tapi kita bisa bilang dengan yakin bahwa pria ini ada dalam Kristus that Jesus died as his substitute, dan Yesus mati menggantikan tempatnya, so that even though Paadi's father passed away, dan bahkan ketika papanya Pak Adi itu meninggal, yet shall he live. maka ia akan hidup. That's what it means for Jesus to be our substitute. Itulah yang artinya bahwa Yesus itu menjadi pengganti kita. But this test has many benefits, not just for the next life, but in this life also. Tetapi tes ini pun juga punya manfaatnya untuk kehidupan kita yang sekarang. Would you look again at verses 12 to 14? These are the crucial verses in the story. Kalau kita perhatikan ayat 12 sampai 14 ini adalah ayat-ayat yang sangat krusial untuk pasal ini. So just before Abraham sacrifices Isaac, Jadi tepat sebelum Abraham mengorbankan Ishak, God's angel, malaikat Tuhan speaking for God, mewakilkan Allah said this in verse 12. menyatakan hal ini di ayat 12. Do not lay your hand on the boy or do anything to him, Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, for now I know that you fear God, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me. engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. So verse 12, God sees that Abraham truly feared him. Di ayat 12 Allah melihat kalau Abraham itu takut akan Allah. Then verse 13, Di ayat yang ke-13 Abraham lifts up his eyes Abraham menoleh ke atas. and he looks, the same word in the Hebrew, he sees Di ayat 13 itu Abraham menoleh dan melihat the substitute ram. domba jantan untuk pengganti. Now when we get to verse 14, Kalau kita ke ayat 14 there's a play on words in the Hebrew. ada kata-kata yang sedikit dipermainkan. You see these footnotes. Kalau kita lihat ada catatan kecil di situ huruf C dan B, That's because the same word for provide karena satu kata yang sama dengan menyediakan is very close to the word for see. di dalam bahasa Ibrani itu sama dengan yang kata melihat. So the Lord will provide could also be the Lord will see. Jadi Allah menyediakan itu juga berarti Allah melihat. And on the mount of the Lord it shall be provided. Dan di pasal 14 yang di gunung Allah akan menyediakan. That can also be on the mount of the Lord he shall be seen. Jadi di gunungnya Tuhan Allah biarlah terlihat. Why this emphasis on seeing? Kenapa ini ditekankan pada bagian melihat? In this event, Di kejadian ini, amazingly, secara luar biasa, faith became sight. di dalam kejadian ini kita bisa melihat bahwa iman itu nyata. Think of all the times this has happened in your life, even in just very small ways compared to what we will experience in the next one. Kalau kita coba bayangkan ini, renungkan ini dalam hidup kita coba bayangkan hal-hal yang mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya itu mempengaruhi sangat besar. When your faith in God meets the visible evidence of God's faithfulness to you, Ketika iman kita kepada Allah itu menunjukkan kepada bagaimana buktinya dalam hidup kita, someone speaking just the right words that you needed to hear, seseorang berkata kata-kata yang pas banget dengan apa yang kita sedang butuhkan. an unexpected act of kindness to let you know that people care, Ada hal-hal baik yang tidak juga yang kita lakukan pada orang lain yang kita pedulikan. a job offer out of nowhere when you've been searching and searching and searching, Mungkin ada lamaran kerja tiba-tiba ada gitu ya ketika kita cari. a loved one who repents and becomes a Christian after decades, Seseorang yang kita kasih yang akhirnya bertobat menjadi orang Kristen setelah bertahun-tahun tidak. a brother or a sister healed of their addiction, Seorang saudara laki-laki atau perempuan yang sembuh dari adiksinya. an enemy you've been praying for becomes a true friend. Seorang musuh yang kita sudah doakan dalam waktu yang lama menjadi teman kita.
victory over sin you've been struggling with your whole life. Dan kemenangan atas dosa-dosa yang kita selalu berjuang dengan hal itu sepanjang hidup kita. God provided this test as a proving ground of Abraham's faith. Allah menyediakan tes ini untuk menjadi pembuktian akan imannya Abraham. So that God and Abraham and everyone around him Supaya Allah dan Abraham dan semua orang di sekitarnya would see in real time bisa melihat secara langsung visible evidence bukti yang nyata both of Abraham's faith and that the Lord bukti yang provides. nyata tentang iman Abraham dan bagaimana Allah akan menyediakan. Friends, faith is never an abstract thing. Kita harus memperhatikan bahwa iman itu tidak pernah sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita pegang. Faith is only faith that is tested. Iman hanyalah iman yang dites. The King James Version of Hebrews 11 does a great job of describing faith. Dengan terjemahan King James Version di Ibrani pasal 11 itu menyatakan Allah dengan sangat baik. Faith is the substance of things hoped for, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan evidence of things not seen. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. And this was true even with Jesus. Dan ini bahkan nyata dengan Yesus. In walking by faith, even to the point of death on the cross, Dalam berjalan dengan iman bahkan sampai pada poin dia ada di kayu salib. that was the evidence of his perfect obedience to God. Itu adalah bukti yang nyata bahwa ia taat dengan sempurna kepada Allah. And in his resurrection, Dan dalam kebangkitannya, that was the ultimate evidence that the Lord provided what was necessary to accomplish his covenant. dan dalam kebangkitannya itulah menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Allah menyediakan apa yang penting untuk dicapai di dalam janji Allah. But even a highly imperfect faith like ours that fails when it's tested, that's still faith. Dan bahkan ketika kita yang selalu gagal, sering gagal di dalam iman kita itu pun adalah iman. How did Abraham pass this test? Dan bagaimana Abraham bisa lulus dari tes ini? It was only because his faith had failed 100 times before. Itu hanya karena dia sudah sering gagal dalam imannya berkali-kali. Abraham's faith, because every time he fell, God picked him back up. Abraham selalu gagal dan ketika ia gagal Allah selalu membantunya. Every time he was tested, God renewed his strength and his faith. Setiap kali Abraham diuji Allah selalu memulihkan kekuatannya. We need these tests for our faith to grow. Kita butuh tes-tes ini supaya iman kita itu bisa bertumbuh. For us to see how much do we really hope in the fact that the Lord provides. Tes ini kita butuhkan untuk kita bisa melihat seberapa butuhnya kita sih kepada Allah. And at the same time to see that the Lord indeed does provide. Dan untuk supaya kita bisa melihat bahwa Allah itu memang nyata. Because as we see here, Kalau kita bisa lihat di sini, not only do we walk through the valley of the shadow of death, tidak hanya kita melewati lembah kekelaman, it's our good shepherd who takes us there. tetapi Allah juga bersama dengan kita melewatinya. But he takes us there not to leave us to die there. Allah membawa kita ke tempat seperti itu bukan untuk supaya kita mati di sana. He takes us to the very limits of our faith and obedience Allah membawa kita kepada situasi tempat di mana kita bahkan itu sangat kecil iman kita, to make us see supaya kita bisa melihat he has provided everything that was necessary for us to have life. menyatakan bahwa Allah menyediakan semua yang kita perlukan untuk kita bisa hidup. Too often we live as if we have to prove ourselves to God. Terlalu sering kita hidup sebagaimana kita harus membuktikan sesuatu kepada Allah. Too often we live as if we have to pass God's tests. Selalu kita mungkin hidup di dalam bayang-bayang kita harus lulus dari tesnya Tuhan. As if we have to be willing to give up anything Kita harus mau untuk menyerahkan semuanya. before he will really love us. Sebelum nanti akhirnya Allah akan mengasihi kita semua. Before he will finally bless us with everything we want. Sebelum pada akhirnya Allah akan memberkati kita dengan hal yang kita butuhkan. Do you know what God provided in Jesus? Anda tahu apa yang Tuhan sediakan dalam Yesus? God gave you his son. Allah menyediakan kepada kita anaknya. Not only is there no greater thing he can give you, Tidak hanya soal tidak ada hal lain yang lebih besar yang lebih baik yang bisa dia berikan pada kita. there is nothing more you need to do. Itu juga menyatakan bahwa tidak ada hal lain yang harus kita lakukan. Salvation is by works.
Keselamatan adalah oleh karena pekerjaan. The works of Jesus' perfect obedience. Pekerjaan dari ketaatan Yesus yang sempurna. God's love for you is conditional. Kasih Allah kepada kita itu kondisional. And Jesus has satisfied every condition by his perfect Dengan sacrifice. pengorbanannya Yesus itu memenuhi semua kondisi Allah. But it's through having our faith proved through harder and harder tests Tetapi itu juga melalui dari iman kita itu selalu punya tes yang sepertinya lebih sulit, akan lebih sulit. and seeing the evidence more and more that the Lord provides. Dan kita akan melihat bagaimana bukti-bukti itu bahwa Allah menyediakan. That's the only way you can share in Christ's sufferings now. Dan itulah cara bagaimana kita bisa berbagian dalam penderitaan Yesus. That's the only way you can be willing if God calls you to. Dan itu hanyalah cara bagaimana kita hanya akan mau gitu ya, ketika Allah itu mendorong. To have all God's good promises delayed until the next life. Untuk kita bisa mengalami semua janji Allah itu terasa ditunda sampai pada bagian hidup yang nantinya. Our souls can be at peace only if you are certain that the Lord is on your side. Jiwa kita itu hanya akan berdamai ketika kita tahu dan sadar bahwa Allah itu bersama dengan kita. And you can bear patiently the cross of grief or pain Dan kita bisa menanggung salib penuh dengan kesedihan dan kesakitan only if you know for certain that you can leave it to the Lord to order and to provide. dengan sabar dan taat hanya ketika kita tahu bahwa Allah itu akan menyediakan. To provide for our needs in the future as He has in the past. Ketika Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan sekarang dan bahkan untuk sampai pada nantinya. Just as surely as He provided the substitute lamb that took your place in death and hell. Sebagaimana meyakinkannya ia menyediakan apa yang kita butuhkan supaya kita tidak mengalami kematian akan dosa kita. We can share in Christ's cross now because the crown we will receive is certain. Kita bisa berbagian dalam salibnya Kristus karena kita nantinya akan menerima mahkota itu. So friends, let this be the refrain of our lives and the testimony of your faith. Teman-teman, biarlah ini menjadi bukti dari iman kita dan bagi-bagi hal-hal yang diulangi di dalam hidup kita. The Lord has provided. Allah sudah menyediakan. The Lord is providing. Allah sedang menyediakan. And the Lord will provide Dan Allah akan menyediakan. throughout every step of your earthly pilgrimage Di dalam setiap langkah yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita. until you reach your heavenly home. Sampai pada kita nanti sampai kepada rumah kita di surga. Let's pray together. Mari kita berdoa. Dear Lord, you have provided something that we cannot fully appreciate Allah, Engkau sudah menyediakan sesuatu yang kita tidak bisa sepenuhnya apresiasi. unless by your tests, Selain dari tes-tesmu, which shows us that you are the one who always provides. dan melalui tes-tesmu kami bisa melihat bahwa Engkau lah yang selalu menyediakannya bagi kami. So Lord, take us through whatever test is necessary Jadi Allah bawalah kami kepada tes-tes yang sangat kami perlukan, for us to cling, supaya kami bisa bersandar, for us to hold on with our whole lives supaya kami bisa benar-benar sepenuhnya memegang itu dengan hidup kami, only to the truth that you will provide. hanya kepada kebenaran yang akan Engkau sediakan. In your mighty name we pray. Di dalam namamu yang penuh kuasa. Amen. Amin. Let's now stand together and let's sing together.